Yang penting terus bergerak aja dan jangan lupa bahagia gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya dimulai dari hal-hal sederhana. Dimulai dari jual yang sekiranya terjangkau. Karena usaha itu memang yang pasti itu rugi, maka kita berusaha bagaimana caranya usaha itu supaya tidak rugi. Nah, seninya usaha itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Dede Channel. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini Dede Channel sedang berada di rumah produksi Rumah Jilbab Al-Bayyinah yang ada di kawasan Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan seperti biasa, kita akan gali informasi, motivasi, dan inspirasi dari ownernya langsung. Dan oleh karena itu, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra, tinggal di Salamnunga, Leles, Garut. Saya di sini sedang berada di tempat produksi Rumah Jilbab Al-Bayyinah, konveksi atau mini garment buat busana muslimah. Sejauh ini belum masuk ke busana muslim yang prianya. Saya di sini selaku pemilik usaha ini bersama istri saya. Kebetulan dia sedang latihan memanah. Merintis usaha itu sejak tahun 95. Jadi pertama kuliah, jadi bawa mesin jahit yang digoes gitu dulu, butterfly. Itu memberikan jasa rombak baju sama buat baju teman-temannya aja. Masuk 2 tahun berikut ada orderan tentang jilbab. Nah, gitu. Sebelum masuk ke sini dulu ya sempat dagang emperan juga. Dagang emperan masih di Bandung dulu sebelum di Garut. Pada akhirnya ada permintaan banyak gitu. Nah, di situ mulai produksi lebih banyak. Itu berlangsung beberapa tahun dan sampai pada akhirnya masuk pada titik terendah. Di usaha garment sekitar tahun berapa ya, 2016 2018 atau 17 2019 ya. Yang pada awalnya enak-enak aja, jadi sampai pada satu titik terendah di situ. Dan usut punya usut, ternyata semua bermula dari utang, karena dulu tidak dimulai dari utang. Di saat berutang untuk modal usaha ternyata malah jadi tidak bagus untuk usaha. Dari pengalaman ini saya menyarankan kepada teman-teman yang mau usaha, usahakan dimulai dari nol dan jangan pernah berutang ya. Dan mulai bangkit lagi 2019. Cuma memang sayangnya cobaan itu ya tidak semulus dari awal. 2019 berangkat mau naik, ternyata ketemu Covid gitu ya. Untuk usaha konveksi garment ini luar biasa dampak dari Covid. Cuma kembali lagi karena kita punya prinsip yang penting kita berjalan, hasil kita itu nggak tahu. Yang penting mah kita tetap terus berjalan, dan saya berharap keberhasilan itu akan bertemu lagi nanti di depan. Ternyata pengalaman selama berwirausaha, benar kata orang-orang bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Yang penting terus bergerak aja dan jangan lupa bahagia gitu. Karena uang bukan segala-galanya. Optimis usaha akan kembali lancar, berarti setelah Covid berapa yang lalu ya, 2022 udah 2 tahun. Alhamdulillah kalau dibanding 2000 keterpurukan, sekarang ya jauh lebih baik. Itulah yang membuat semangat saya tidak pernah kendor lah gitu.
belum sesuai harapan, tapi kalau dibandingin dulu waktu di titik terendah, sekarang itu udah mulai naik lah. Karena kekayaan itu adanya di hati, bukan di materi gitu. Itu pelajaran selama beberapa tahun terakhir tentang usaha pakaian. Dan alhamdulillah walaupun dalam kondisi ya kata orang-orang sih sekarang lagi sepinya, lagi istirahat, lagi diem gitu. Tapi ya balik lagi, selama ada tekad dan harapan, hidup akan terus hidup gitulah. Ya terus berharap bahwa ini akan terus berjalan. Ya alhamdulillah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sekali lagi walaupun belum sesuai harapan, tapi alhamdulillah lah masih terus berjalan. Orderan ya masih naik turun lah. Menjalani bisnis ini akhir-akhir ini memang karena dunia pasaran sudah bergeser dari offline ya, itu mulai bergeser ke online. Mau tidak mau kita jadi bergerak ke online, walaupun ya alhamdulillahnya dulu juga pengalaman online juga dulu sudah ada, walaupun masih dalam sebatas apa, dulu mah kita pakai iklan majalah, kita pakai BlackBerry kalau dulu ya, kalau sekarang WA. Itu iklan dulu itu juga sudah termasuk online dalam hal promosi. Nah sekarang memang marketplace kita juga pakai. Anak saya baru masuk tahap pendewasaan lah, artinya dia harus punya sumber keuangan sendiri. Nah ini bagi rekan-rekan yang kan hidup itu harus berjalan, perjalanan hidup itu tentu saja membutuhkan materi. Nah dari mana nanti sumber materi kita akan didapatkan? Kan sebetulnya pilihan itu dua, hidup itu selalu ada dua pilihan. Tidak ada lebih dari dua, selalu dua pilihan. Apakah kita akan menjual jasa atau bekerja ke orang lain, atau kita mau menjual barang, artinya kita jadi penjual, kita berniaga gitu. Nah, dulu saya sebelum di wirausaha ini, wira swasta, menjual barang, dulu saya sempat 10 atau 11, 12 tahun saya menjadi karyawan di perusahaan swasta. Nah, tapi memang dirasa agak kurang maksimal. Akhirnya untuk mempercepat itu ya berwira swasta. Jadi saya berkesimpulan memang kalau ingin cepat kaya ya harus berdagang. Nah, pengalaman sekarang itu saya terapkan ke anak saya yang paling gede, yang cikal. Kalau ibunya dia pengen ngasih modal. Nah, kalau saya justru sebaliknya, jangan dulu. Kenapa jangan? Biar dia bisa membangun usaha itu dari nol. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya dimulai dari hal-hal sederhana. Dimulai dari jual yang sekiranya terjangkau. Nah, karena background anak saya di makanan, akhirnya dia jual makanan. Dia jual minuman yang modalnya nggak cukup besar. Kenapa sarankan anak saya untuk begitu? Berdasarkan pengalaman, usaha itu harus dibangun dari kecil, dari hal-hal kecil. Untuk apa? Untuk menumbuhkan mental yang kuat. Jadi dia mulai usaha dari tidak punya modal, dari modal yang kecil, 100.000 atau 200.000 bisa sebetulnya. Dia jalankan usaha. Nah itu kan nanti ada maju mundur, untung besar atau kecil. Nah itu nanti bisa dia rasakan. Apa yang dia rasakan di saat dia punya untung kecil, apa yang dia rasakan di saat punya untung gede. Karena sesungguhnya usaha itu mengejar ketidakpastian sebetulnya. Sebetulnya usaha itu yang paling pasti itu rugi. Kenapa usaha itu pastinya rugi? Betul, kalau usaha pasti untung, orang-orang pasti semuanya pengen usaha sendiri. Karena usaha itu memang yang pasti itu rugi,
Maka kita berusaha bagaimana caranya usaha itu supaya tidak rugi. Nah, seninya usaha itu di situ. Bagaimana caranya usaha itu supaya tidak rugi, artinya supaya untung. Yang pasti itu rugi, yang tidak pasti itu untung. Ya, disitulah seninya. Dan disitulah kenapa orang-orang tidak mau masuk ke dunia usaha. Karena mereka tidak siap rugi. Nah, salah satu caranya adalah kita memang di awal harus membangun mental yang kuat. Mental usaha kalau lagi punya bati atau untung kecil tuh kayak gimana? Nah, biasanya kalau udah masuk dunia usaha nanti timbul ide-ide caranya mau bagaimana, usaha mau apa lagi, itu nanti akan muncul. Nah, biasanya orang-orang yang tidak timbul ide-ide baru itu ya orang-orang yang tidak mau untuk terjun langsung gitu. Kalau udah terjun nanti bagaimana rasanya? Posisinya di mana? Ke depan harus bagaimana? Bagaimana dia bisa menyusun strategi kalau dia belum masuk daerah perang lah gitu. Dia tidak memutuskan untuk berperang, bagaimana dia akan menyusun strategi? Bagaimana nanti begini, nanti begitu. Dan satu yang paling penting, bangunlah usaha kita itu atas dasar fondasi ilmu agama yang kuat, akidah yang kuat. Tidak lupa, jangan pernah berutang dalam membangun satu usaha. Karena sesungguhnya utang dalam memulai bisnis itu kemungkinan besar akan menjadi awal kehancuran bisnis di kemudian hari. Apalagi ke bank ya, bagaimana mungkin kita akan membangun satu bisnis yang besar kalau didasari dengan utang. Karena sesungguhnya yang akan mencari keuntungan itu adalah pihak sana, bukan kita gitu. Nah, kita harus pintar-pintar di situ. Kesalahan fatal pengusaha menjalankan bisnisnya dengan utang justru di situ. Karena secara tidak sadar dulu awal mulai keterpurukan kita dalam berbisnis itu ya ternyata dari situ. Setelah dirunut ternyata kita dulu nggak pernah berhutang. Ternyata justru setelah berhutang, kenapa saya dulu pada akhirnya berhutang? Karena diawali dari mari kita keluar dari zona nyaman gitu. Karena kita dulu nyaman-nyaman saja, mau ini itu nyaman gitu. Nah, pada akhirnya untuk supaya tidak nyaman ya berhutang gitu dulu awalnya gitu. Supaya tidak nyaman terus berutang. Nah, ternyata itu dari awal kehancuran bisnis yang pernah saya alami. Jadi pada rekan-rekan usahakan bangunlah bisnis dari kecil menuju besar, jangan pernah masuk di wilayah utang nantinya. Karena itu seperti besar padahal keropos, seperti bahagia padahal sebetulnya penuh dengan tekanan. Itu zona tidak nyaman itu tekanan. Tekanan apa? Penagih utang gitu. Peluang di bisnis pakaian memang besar. Kita tahu bahwa semua orang butuh pakaian, cuma memang kompetitor juga banyak gitu ya. Lantas apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi para kompetitor gitu ya. Nah, memang satu, kita juga harus punya kemampuan sendiri tentang bagaimana sih membaca pasar itu. Nah, itu ada ilmunya memang. Ada ilmunya bagaimana menggali pasar supaya bisa membeli produk-produk kita. Nah, memang kita di sini selalu membangun produk-produk yang berkualitas, tapi kualitas saja memang tidak cukup karena semuanya juga mengklaim punya kualitas sendiri. Nah, lantas apalagi? Nah, memang kita selalu menjual barang dengan konsep.
Jadi yang kita jual itu sebetulnya konsep, bukan barang. Maksudnya gini, jadi dalam satu produk itu, ini barang buat apa? Misalkan muslim, baju muslimah. Nah, baju muslimah ini kan masih umum. Nah, kita harus kerucutkan, ini pakaian ini dipakainya untuk apa? Dan segmennya untuk siapa? Nah, itulah nanti yang muncul adalah nilai yang terkandung dari produk. Nah, biasanya munculkanlah nilai itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, kata kuncinya ada di bahwa produk yang akan kita buat itu akan menjadi solusi atas masalah konsumen. Nah, munculkan dari situ. Nah, nanti itu akan timbul suatu produk yang dibutuhkan oleh pembeli. Biasanya misalkan saya itu kalau pakai, misalnya gini, kalau pakai baju olahraga itu suka nggak enakan, suka keringat itu jibreg, bau dan sebagainya. Nah, kan itu masalah bagi pembeli. Nah, berarti kita itu harus bikin produk yang menjawab atas permasalahan itu. Contoh misalkan bajunya dry fit, jadi cepat kering karena bau, munculkanlah di situ antibakteri misalkan. Nah, itu nanti si konsumen itu akan menjadi tertarik akan produk yang kita bikin, karena masalah kita untuk mencari produk itu ada di situ. Nah, itu maksudnya produk yang timbul dengan konsep gitu. Salah satu kemunduran usaha itu bisa jadi bisnisnya naik, tapi kemampuan kitanya justru nggak naik. Nah, itu juga akan jadi masalah. Nah, kesininya memang kita akhirnya untuk mengupgrade kemampuan ya belajar. Salah satunya adalah gabung dengan komunitas pengusaha lah, misalkan. Banyaklah di Garut, banyak komunitas-komunitas pengusaha. Nanti di situ akan sharing ilmu tentang bagaimana berbisnis itu. Atau secara khusus kita memang belajar tentang ilmu bisnis yang berbayar misalkan. Belajar tentang bagaimana cara menjual, cara memasarkan misalkan, terus bagaimana cara bermedia sosial misalkan. Nah, itu belajar, dan itu biasanya sih berbayar biasanya. Semua itu harus bisa mengikuti perkembangan bisnis, mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang tuh bisnisnya kayak gini. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, ya nanti akan tergerus oleh zaman. Kita akan malah tereliminasi. Nah, terkait rencana ke depan itu ada hubungannya dengan visi usaha Rumah Jilbab Al-Bayyinah. Ingin menjadikan usaha ini punya kontribusi terhadap dakwah. Jadi yang menjadikan Rumah Jilbab Al-Bayyinah tetap ada itu, jadi ingin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yang ingin memesan produk Rumah Jilbab Al-Bayyinah, busana muslim, busana muslimah, atau semua yang dijahit lah, itu bisa menghubungi nomor HP 081222333036. Yang ingin melihat-lihat area produksi Rumah Jilbab Al-Bayyinah, boleh datang ke tempat kami di Jalan Impres, Kampung Mekarsari, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Terakhir dari kami, tetaplah bersemangat, tetaplah punya tekad dan harapan, karena itu yang akan menjadi hidup lebih hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik rekan-rekan Dede Channel, demikian tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga kita mendapatkan informasi, motivasi, dan inspirasi dari konten yang barusan. Jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.